Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang keren. Apakah follow-follow masih ngikutin sampai hari kelima? Bagus, artinya follow-follow paling tidak udah 20% mengakhiri bulan puasa kali ini. Follow-follow, sebelum aku mulai cerita video hari ini, aku mau tanya, ada nggak di antara follow-follow yang pernah pakai aplikasi pesan antar makanan? Ya kayak GoFood ataupun Uber, ya lain-lainnya. Nah, sama kayak di Indonesia, di Korea pun ada aplikasi pesan antar. Tapi cerita yang mau tak bawakan kali ini kejadiannya sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi waktu aplikasi pesan antar masih belum ada. Jadi masih waktunya kita telepon. Oh iya, ini alamatnya di mana? Kita mau pesan menu A, B, C, D, E dan diantarkan ke rumah. Mungkin buat follow-follow yang pernah tinggal di Korea ataupun sedikit tertarik dengan Korea, tahu kalau kita pesan makanan Chinese ataupun Chinese food itu diantarkan dengan mangkoknya ataupun piring dari restoran. Dan setelah kita selesai makan, mangkok dan piringnya itu kita taruh depan rumah. Nanti tukang antar makannya akan kembali lagi sekitar 1 jam atau 2 jam setelahnya untuk mengambil piringnya, dan itu dicuci dan digunakan lagi untuk mengantar. Jadi tidak menggunakan mangkok sekali pakai, jadi kayak restoran beneran gitu ya. Ini hingga saat ini masih dilakukan kalau kita mesen cukup banyak. Kalau mesennya cuma 1 porsi, mungkin pakai plastik, tapi kalau mesennya banyak, hingga saat ini Chinese restaurant akan mengantarkan sama piringnya. Nah, cerita ini diceritakan oleh tukang antar makanannya. Pada waktu itu, pekerjaan antar makanan ini katanya meskipun sedikit berbahaya karena harus cepat-cepat, harus buru-buru, tetapi penghasilannya bisa dibilang lumayan. Sama dengan hari-hari biasanya, tukang pesan antarnya ini lagi menunggu pesanan, dan tidak lama tiba-tiba pemilik restoran bilang, ini ada pesanan, diantar ya. Isinya biar lebih mudah, itu kayak ada 3 pangsit, terus ada 1 gorengan daging. Sama kalau di Korea, kalau kita pesan agak banyak itu biasanya dikasih gratisan juga. Dan di sini gratisannya kita bilang heji aja, oke? Heji. Jadi ada 5 barang, 3 pangsit, 1 daging, dan juga 1 heji gratisan. Akhirnya supirnya itu ngetok pintu, dan waktu dibuka, yang membuka ini adalah seorang perempuan dan tampak seperti tinggal sendirian. Dan tentu juga tidak etis kalau tanya tinggal sendiri atau gimana, sehingga tukang antarnya ini tidak terlalu menghiraukan. Orangnya ini mengantarkan ke rumah. Dan satu info lagi, kalau pesan makanan Chinese di Korea biasanya itu kita buka pintu rumah di apartemen, dan tukang antarnya akan naruh makanannya itu di tempat lepas sepatu. Sehingga tukang antar makanan itu kadang bisa melihat di dalam rumah secara tidak langsung. Tapi karena tukang antarnya itu tahu tamu-tamu merasa tidak nyaman, dia cuma melihat lantai dan cepat-cepat menaruh makanannya. Ya, memang kadang itu ada 1 orang yang makannya banyak atau pesan duluan nunggu temennya gitu ya. Memang ada kan yang kayak itu. Jadi waktu ngantarkan, tukang ngantarnya ini merasa, ini kok 1 orang pesannya banyak banget. Dia cuma ngira, mungkin nanti temannya datang deh. Jadi tidak terlalu menghiraukan. Dan setelah ngedrop makanannya, dia balik. Sekitar 1 jam setelah itu, dia kembali untuk ngambil mangkoknya. Ternyata yang dimakan cuma 1 pangsit. 2 pangsit lainnya, daging sama gratisan hejinya ini tidak dibuka, ditaruh begitu aja. Biasanya kita itu memang nggak mencuci piringnya, ditaruh aja karena bakal dicuci di restoran. Tapi kadang ada orang yang usir, misalnya makanan sampah di rumahnya juga ditaruh situ biar dibuang. Jadi biasanya itu banyak ulah-ulah aneh. Tapi kali ini makanannya itu nggak dibuka, sehingga ini tidak mencurigakan tapi aneh aja. Kok pesannya banyak, yang dimakan cuma 1, bahkan daging dan juga hejinya juga nggak dimakan, kan aneh banget. Tapi ya mungkin ada kejadian dah, mungkin gagal batal acara atau gimana, sehingga orangnya tidak terlalu menghiraukan dan dibawa kembali ke restoran. Dan di restoran, mie-nya udah melempem, dagingnya juga udah dingin, akhirnya semua dibuang. Sekitar 1 bulan kemudian, pesanan yang sama datang dari rumah yang sama. Orang yang ngantarkan lagi sama, kayaknya sendiri lagi. Dan 1 jam kemudian waktu pergi ngambil piringnya,
sama lagi, disisakan lagi. Akhirnya tukang antar yang sering ke banyak rumah pun mulai hafal dengan alamat itu karena saking uniknya. Dan sekitar beberapa hari setelah itu ada pesanan lagi dari alamat itu, tetapi ternyata beda unit. Jadi di satu apartemen mungkin yang kemarin unit 401, yang hari ini 402, alias tetangganya. Waktu diketok pintunya, ternyata yang tinggal di situ adalah sebuah pasangan yang udah cukup tua, usia 50-an. Sambil naruh makanan, tukang antarnya ini kan pengen tahu. Tukang antarnya tanya, "Bu, permisi kalau nggak apa-apa mau tanya, tetangga itu orang ngapain sih, Bu? Kemarin itu udah mesen makanan beberapa kali, kok disisakan terus ya, Bu?" Tiba-tiba ibunya, jadi ada suami sama istri. Istrinya ini bilang, "Shh, jangan bilang gitu, jangan bilang gitu." Tiba-tiba ibunya itu kayak disuruh diam gitu. Tukang antarnya tanya, "Loh, kenapa, Bu, emang?" "Aduh, itu bulan lalu suami sama anaknya itu mati. Dia itu tinggal sendiri." Cowoknya ini mengira, oh, habis ada kejadian yang nggak bagus toh, cuman kayak gitu. Dan beberapa hari kemudian datang lagi pesanan dari rumah yang selalu menyisakan makanan itu. Dia taruh makanannya, tapi kali ini bosnya dari restoran ini atau pemilik restoran ini, karena tahu makanannya nggak dihabiskan, hedgingnya itu nggak dikasih, bon gratisannya itu nggak dikasih. Jadi cuma 3 pangsit sama daging. Bener-bener cuman barang pesanannya yang diantarkan. Waktu diantarkan, pemilik rumah perempuan ini tanya, "Loh, kok hedgingnya nggak ada sih? Padahal suami saya tuh suka sama hedging." Tukang antar yang udah berulang kali kesini dan tahu kalau hedgingnya ini nggak pernah dimakan, itu merasa kayak agak merinding. Tapi dia nggak bisa menjawab apa. Akhirnya bilang, "Oh, hedgingnya lagi habis, Bu. Hari ini gratisannya. Oh, lain kali saya bilangin bosnya biar hedgingnya ini ya dikasih double gitu lain kali." Dan perempuan itu ataupun pemilik rumah itu cuma ya, dan meninggalkan tempat. Setelah kejadian itu, tukang antar ini sempat mengalami cedera sebentar. Jadi kayak waktu ngantar dia kepleset, akhirnya nggak bisa ngantar selama 2-3 bulanan, dia istirahat. Dan setelah itu dia balik lagi untuk ngantar. Tapi berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, tidak ada pesanan dari rumah yang selalu menyisakan makanan itu. Tetapi ada pesanan dari tetangganya, dari sepasang istri bapak yang usia 50-an itu. Nah, tukang antar ini ke sana dan tanya lagi, "Bu, kok kayaknya tetangga udah nggak pesen, kenapa ya, Bu?" Ibunya itu langsung menjawab, "Aduh, jangan bilang gitu deh, udah nggak usah, kasihan mereka." "Loh, emang kenapa, Bu?" "Akhirnya kemarin dia gantung diri, udah pulang ke akhirat." Dia bilang kayak gitu. Seketika itu, tukang antar yang udah berulang kali ke rumah itu pun langsung merasa merinding dan begitu takut. Dan setelah kejadian itu, sekitar 1 bulan, setelah 1 bulan setelah mendengar kabar itu, tukang antar ini akhirnya berhenti bekerja sebagai tukang antar. Dan hingga saat ini, dia bilang bahwa kejadian itu merupakan kejadian yang paling menyeramkan dan paling mengagetkan buat dirinya. Memang cerita kali ini menyeramkan, tapi di satu sisi cerita ini menurutku juga menyedihkan karena sepertinya perempuan yang tinggal sendiri itu masih belum ikhlas untuk melepaskan suami dan anaknya. Mungkin perempuan itu ngerti ataupun sudah tahu kalau faktanya suami dan anaknya udah tidak ada, tapi dia pingin mungkin pesan makanan, paling tidak menikmati suasana seolah-olah suami dan anaknya masih ada. Oke, polo-polo, jadi video Rinindong kelima seperti ini. Dan terima kasih sudah nonton sampai hari ini, dan sampai jumpa besok dengan cerita yang menarik.